Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhan. Kita langsung memasuk pesan Tuhan buat kita, buat saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini. Pesannya adalah hati-hati memasuki zona berbahaya. Atau saya sengaja tambahkan di dalam bahasa Inggrisnya beware entering danger zone. Nah, perkataan ini sering dijumpai sebagai tanda peringatan, ya. Dimanapun memang bentuknya, gambarnya, atau tanda atau kata-katanya mungkin bisa sedikit berbeda, tetapi tujuannya untuk menyatakan bahwa menjauh dari wilayah ini karena ini wilayah berbahaya gitu. Jadi Tuhan melalui pesan ini sedang mengajarkan kita untuk jeli terhadap rambu-rambu yang Ia berikan kepada kita umatnya. Di satu sisi kalau Tuhan kasih rambu-rambu kita harus bersyukur. Artinya Tuhan lagi tuntun dan arahkan kita ada wilayah-wilayah berbahaya yang jangan kita masuki. Karena Tuhan bukankah bisa memandang jauh ke depan dampaknya. Nah ini yang Tuhan lagi ajarkan juga buat setiap kita. Yang namanya prajurit-prajurit itu harus bisa memandang jauh ke depan. Kalau ini ada wilayah-wilayah yang bisa berbahaya, kita harus bisa melihat apa dampaknya kalau kita lakukan atau masuki wilayah itu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat di dalam sebuah video singkat ya, mungkin nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara. Pernah lihat juga ada sebuah motor. Dia lagi, ya ini di sebuah kampung di daerah lah maksudnya ya. Adalah awalnya terlihat seperti video biasa. Tetapi tujuan video itu lagi memperlihatkan bahwa betapa cerobohnya orang yang naik motor itu gitu. Memang yang namanya di wilayah di daerah-daerah yang kadang-kadang rambu-rambu nggak terlalu jelas, ya bahkan di kota pun kadang-kadang rambu nggak terlalu jelas. Di jalan tol dari arah Cirebon mau masuk Bandung itu saya sering kali kelewatan, kenapa? Rambunya nggak jelas arah Bandungnya, kemudian ada pohon-pohon besar menutupi yang kadang-kadang kalau kelewatan itu hampir 1 jam muter. Dan saya bukan sekali 2 kali ya, mungkin Bapak Ibu Saudara lebih jeli kali ya. Tapi kalau ngendarain malam, kok saya lagi cerita ini. Nah kembali kepada motor itu. Dia lagi mengendarai motor di pinggir jalan yang memang di sebelah kanannya adalah jalan raya, di sebelah kirinya nggak ada pagar, ternyata itu jurang yang cukup dalam. Dan dia bukannya ada di tepat di tengah jalan raya, dia di pinggir. Entah lagi mau main uji nyali atau apa. Yang terjadi adalah gini, yang namanya di pinggir jalan, di jalan bebatuan, kadang-kadang ada lubang atau ada bahan-bahan tanah yang rapuh. Dia main di wilayah-wilayah yang berbahaya itu kemudian terperosok masuk ke jurang. Ya mungkin dia bisa beralasan, habis gak ada tanda peringatan sih. Kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudara, akal sehat kita sebetulnya sudah bisa melihat itu wilayah bahaya. Jangan main-main di wilayah itu. Nah maksudnya itu Bapak Ibu Saudara. Maka saya mau ajak kita buka di dalam 2 Tawarik 16 ayat 7. Nah Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri, ada 3 pasal inti sebetulnya 2 Tawarik 14, 2 Tawarik 15, dan 2 Tawarik 16. Tetapi penekanannya di awal ini adalah di 2 Tawarik 16 ayat 7. Yang bunyinya adalah gini, pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Sebetulnya kalau mau dibaca ini kan sebuah kisah ya. Jadi cukup panjang kalau saya baca, tetapi minimal ini adalah peringatan seorang nabi bernama Hanani. Nabi di Alkitab kadang-kadang disebut pelihat. Karena nabi itu dilihat di alam rohani, apa yang Tuhan nyatakan. Dia memberikan peringatan kepada Asa. Nah, nanti saya jelaskan 2 Tawarik 14 itu apa, 2 Tawarik 15 itu apa, 2 Tawarik 16 itu apa. Nah 2 Tawarik 16 adalah tentang kemundurannya Asa. Nabi itu memperingatkan, kenapa engkau udah gak mengandalkan Tuhan lagi. Oke, nanti kita akan sampai ke sana. Kembali lagi kepada zona berbahaya. Sesuai dengan peringatannya ya, hati-hati memasuki zona berbahaya. Zona berbahaya atau danger zone ini adalah area di mana terdapat risiko bahaya yang tinggi.
Terutama kalau resiko itu telah diidentifikasi secara resmi sehingga muncullah rambu. Kenapa muncul rambu? Karena pihak pemerintah setempat atau warga setempat tahu itu bisa berbahaya, maka kadang-kadang dikasih pelang, dikasih patok peringatan. Nah, zona itu dapat kita jumpai di banyak tempat sebetulnya. Ya kan, ini kita bicara soal umum dulu. Di proyek-proyek yang menggunakan peralatan berat itu nggak sedikit kita melihat pelang-pelang. Nggak tahu ya, karena bahasa umumnya di internasional karena beware dangerous zone. Tapi bisa ditambahkan karena banyak peralatan berat. Atau kita memasuki wilayah pabrik-pabrik yang memproduksi bahan-bahan berbahaya, bahan-bahan yang mudah terbakar. Maka lihat, kita akan banyak melihat ada tanda-tanda peringatan. Jangan mendekat wilayah mudah terbakar, mudah tersulut api, dan lain-lain. Kemudian kalau kita masuk ke daerah yang berdekatan mungkin dengan wilayah bencana alam. Misalnya ada gunung berapi aktif, di situ biasanya di wilayah sebelum seseorang naik lebih lanjut, udah ada peringatan, jangan naik lebih lanjut. Gunung berapi aktif. Artinya apa? Artinya kita diperingatkan, jangan lanjutkan, ini wilayah bahaya. Atau jalanan yang berdampingan dengan jurang, ya biasanya suka ada tanda-tanda atau dikasih pagar. Sehingga mobil, kendaraan roda 4 atau roda 2 yang terlalu ke pinggir kan membentur pagar pembatas jalan dulu gitu. Ada banyak lah Bapak Ibu Saudara. Di bagian awal ini saya lagi mencoba membawa kita semua terhadap pelang itu ada di mana-mana. Nah biasanya di area tersebut akan dipasang ya berbagai tanda peringatan. Oke. Ternyata istilah peringatan untuk tidak memasuki atau mendekat area berbahaya pun berlaku untuk kehidupan rohani. Ada rambu-rambu atau tanda-tanda peringatan yang Tuhan berikan bagi kita umatnya. Nah, tujuannya buat apa sih? Sama, tujuannya agar orang percaya tidak mendekat atau memasuki wilayah-wilayah yang sudah Tuhan peringatkan tersebut. Karena ada konsekuensinya yang harus ditanggungi apabila peringatan itu nggak diindahkan. Seperti saya sampaikan, Tuhan bisa lihat jauh ke depan. Maka Tuhan kasih peringatan, ini berbahaya. Jangan diteruskan. Nah cara Tuhan memberikan peringatan kita memang bisa berbagai cara. Nah ini yang kita perlu pahami juga. Ya misalnya nih ada beberapa, mulai dari penggunaan nalar umum yang dimiliki oleh manusia atau common sense. Atau pemikiran wajar yang dipahami orang secara umum. Jadi gini, yang namanya common sense ini adalah semua orang, anak kecil juga tahu gitu. Menyulut api dekat bahan bakar yang mudah terbakar. Ini nggak usah sekolah sampai perguruan tinggi, anak SD juga tahu bahaya gitu maksudnya. Ketika kejadian meleduk gitu ya habis nggak ada yang memperingatkan saya sih gitu. Ya ilah, itu mah nggak usah diperingatkan, setiap orang juga tahu gitu. Nah itu yang dimaksud nalar umum. Nalar manusia, common sense. Nggak usah selalu harus melihat rambu, kadang-kadang nggak usah nggak usah harus diperingatkan oleh orang lain. Kadang diri sendiri juga tahu kok gitu. Dusta itu salah di hadapan Tuhan bukan cuma kepunyaan Alkitab aja. Semua kepercayaan juga udah paham soal itu gitu maksudnya. Oke, terus apa lagi? Peringatan-peringatan itu bisa berupa firman Tuhan secara logos. Habis nggak dikasih tahu sama gembala, habis nggak dikasih tahu sama hamba Tuhan, habis nggak ada teman saudara seiman yang peduli sama aku. Kalau you baca Alkitab, di situ banyak kok peringatan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layani Tuhan. Kalau kita mau ngerti soal Alkitab, kata janganlah itu adalah, saya pernah jelaskan sih, diambil dari bahasa asli mai, sangat berbahaya dan jangan lakukan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Orang yang mengendorkan kerajinan, Alkitab sendiri bilang, ini berbahaya. Sama kayak lagi kita memperingatkan anak kecil lagi pegang pisau. Nah, kata janganlah itu kandungannya sama di situ. Terus apa lagi? Nah, ada firman Tuhan tadi peringatan secara logos, secara apa yang tertulis. Tapi juga ada peringatan yang berupa perkataan Tuhan atau rema yang Tuhan sampaikan secara khusus. Dan bukan buat orang lain, buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Misalnya apa? Misalnya beberapa pesan-pesan, ya selalu ya pesan-pesan yang datangnya dari Tuhan. Hati-hati memasuki zona berbahaya. Ini kan sebuah peringatan yang Tuhan berikan khusus buat saya Bapak Ibu Saudara. Ada ayat firmannya, ada dasar firmannya.
Tetapi ayat firman itu khusus diberikan. Bukan karena pembacaan umum, tapi Tuhan berikan secara khusus buat kita. Atau pesan-pesan yang lain ya, jangan memandang diri salah, tangkap rencana Tuhan. Itu merupakan sebuah peringatan juga sih sebetulnya kan. Jangan kita jadi kayak Gideon yang di awalnya. Merasa diri gak mampu, merasa diri gak bisa, merasa diri kecil. Atau banyak lah ya namanya peringatan Bapak Ibu Saudara. Nah dibutuhkan apa? Kepekaan umat Tuhan untuk dapat menangkap peringatan-peringatan yang diberikan. Artinya kalau kita mau nyalahin Tuhan, Tuhan kenapa gak kasih peringatan? Tuhan bilang, aku udah kasih banyak. Nah ayat yang kita baca di atas tadi, ya kita mau yang di dalam 2 Tawarik 16 itu merupakan fase kejatuhan. Atau fase melemahnya pemerintahan Raja Asa. Atau fase kemunduran rohaninya Raja Asa. Seorang raja yang memerintah di Yehuda. Kita tahu ya Yehuda adalah Israel Selatan. Israel Utara disebut Israel. Nah dia jadi raja di wilayah Yehuda. Raja yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu Hanani datang. Kasih peringatan sama Asa. Bahwa kenapa udah gak mengandalkan Tuhan lagi. Dulu waktu engkau di awal pemerintahan engkau sangat mengandalkan Tuhan. Ya. Raja Asa pada waktu itu sudah di masa ini nih. Di dalam 2 Tawarik 16 udah jauh berbeda. Dengan Raja Asa dulu waktu dia menerima tampuk pemerintahan. Nah nanti di sini kita belajar. Apa sih yang membuat dia menjadi begitu turun? Ternyata dia tidak mengindahkan peringatan-peringatan dan memilih untuk main-main di wilayah berbahaya. Asa mengawali 41 tahun. Jadi berapa masa pemerintahan Raja Asa kalau kita baca? Di situ tertulis ada Raja Asa memerintah 41 tahun. Berapa tahun? Berapa tahun? 41 tahun. Kenapa saya tanya 41 tahun? Nanti kita akan banyak main angka. Total Raja Asa memerintah di Yehuda 41 tahun. Dan di awal pemerintahannya, wow ini luar biasa. Kalau kita baca 2 Tawarik 14, dia melakukan pembaharuan rohani secara gencar di Yehuda. Yang saat itu orang-orang sana udah jatuh dalam penyembahan berhala. Ini luar biasa, enggak mudah buat seorang raja muda. Yang tadinya belum tahu apa-apa. Tapi yang dia perbaiki adalah apa? Moral, kerohanian daripada rakyat pada waktu itu. Ini dahsyat banget kalau kita lihat ya, wow. Kalau dibilang ekstrim banget loh. Ia menyingkirkan segala mesbah-mesbah asing, segala tiang-tiang berhala, memerintahkan rakyat untuk kembali beribadah sama Tuhan. Nah langkah ini sama Tuhan dipandang baik. Maka gak heran Tuhan bilang nih, kalau kita mau lihat dulu nih dalam 2 Tawarik 14 ayat 2 nih, sekedar nyuplik. Ingat ya saya gak bicara tentang riwayat Asa dari ayat ke ayat sampai 3 pasal, enggak. Saya mau nyuplik di sini. Di mata Tuhan, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Asa mendapat pujian, wow ada raja baik, ada raja jahat, tapi enggak banyak baik dan benar. Asa termasuk raja yang baik dan benar. Nah atas kesungguhannya itu Tuhan memberkati Yehuda dengan apa? Dengan keamanan. Dalam masa aman itu Asa mulai membangun kota-kota benteng Yehuda. Jadi kalau kita perhatikan nih Bapak Ibu Saudara. Tadi saya bilang 3 pasal ya. Pasal 14, 15, 16. Nah pasal 14 secara singkat nih. Kalau malas baca saya jelasin. Pasal 14 di awal adalah tentang Raja Asa menerima pemerintahan sebagai raja muda. Itu yang fase pertama. Fase kedua terjadi perubahan, terjadi reformasi. Ya, terjadi fase kemajuan pesat. Terutama di bidang rohani dan otomatis kepada keamanan seluruh kerajaan, seluruh bangsa. Nah itu terjadi di pasal 14 dan 15. Jadi kalau mau lihat grafiknya ada lagi nih. Kalau lihat tangan saya ini anggap layar TV nih. 14, 15. Jadi grafiknya naik. 16. Jadi grafiknya cuma naik turun. Nah masa kenaikannya itu sebetulnya luar biasa. Sekitar 35 tahun. Tadi berapa total Raja Asa memerintah?
41. Wow, luar biasa ingatannya. Keamanan, ketentraman, dan kemajuan terjadi di 35 tahun pertama. Saudara bayangkan, luar biasa enggak? Tinggal 6 tahun lagi. Oke. Ini jadi pesan Tuhan bagi kita. Jadi belajar dari Asa yang merasa diri mampu sehingga ia mulai melepaskan sandarannya dari Tuhan di masa menjelang akhir pemerintahannya. Ya ampun, tinggal 6 tahun lagi. Asa nggak menyadari bahwa dirinya sedang bermain-main di area berbahaya atau dangerous zone. Dalam hidupnya yang mengakibatkan terjadinya dampak yang fatal. Nah, Tuhan ingin kita belajar mengenali akan adanya area berbahaya. Yang namanya area berbahaya bukan masa itu aja. Sampai di masa sekarang yang namanya area berbahaya itu ada di mana-mana. Ya harus kita hindari, apalagi kalau Tuhan udah kasih peringatan. Jangan masuki, jangan bermain-main. Bermain-main adalah gini, roh yang di dalam aku kan lebih besar dari segala roh manapun juga, maka aku masuki wilayah itu. Bahkan Amsal bilang kalau di depan ada bahaya, kenapa enggak menghindar? Jangan sok kuat, karena Tuhan udah kasih peringatan gitu maksudnya. Tapi ada orang yang mencoba mengeraskan hati untuk mau bermain-main di situ. Dan dampaknya fatal Bapak Ibu. Nah di sini kepekaan sangat dibutuhkan. Nah sekarang saya ada pertanyaan. Siapa yang di sini membutuhkan kepekaan, angkat tangan? Loh kok semua? Kalau saya lihat di dalam Komsel, ternyata enggak banyak loh yang orang membutuhkan tambahan kepekaan. Ingat Komsel terakhir kan, dari nilai-nilai keprajuritan yang dimiliki oleh prajurit-prajurit Daud kan banyak nilai-nilai luar biasa, banyak nilai-nilai kerajaan surga yang dahsyat, banyak nilai-nilai keprajuritan yang luar biasa. Kepekaan, ketajaman, dedikasi, kedisiplinan, kesetiaan, rela berkorban, dan banyak nilai-nilai kepahlawanan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu tipe saya, kalau saya diajukan pertanyaan, apa yang mau ditambahkan di dalam nilai-nilai keprajuritan Daud? Saudara tahu nggak jawaban saya apa? Saya contreng semua, karena siapakah saya? Saya butuh semuanya itu. Saya butuh ditambah-tambahkan semuanya. Saya nggak usah pakai mikir. Semuanya saya butuh. Ingat, mempelai yang akan datang yang kita nggak tahu kapan yang akan segera datang, mempelai Kristus adalah calon mempelai pria kita. Dia punya standar. Kalau dibandingkan dengan kita hari ini, nggak ada apa-apanya. Makanya saya rindu hari lepas hari Tuhan, aku rindu ditambah-tambahkan. Apapun kalau kita mau mempersiapkan diri sebagai mempelai. Karena ujung-ujung pengiringan kita, orang-orang percaya, adalah menjadi serupa dengan Kristus. Oke lanjut, tadi saya mau ngomong apa jadinya. Nah kadang masuknya seseorang ke wilayah yang disebut berbahaya itu tidak terlalu dapat dirasakan. Nah gini, masuknya seseorang ke wilayah berbahaya itu, kadang-kadang nggak terlalu bisa dibedakan. Karena gini, danger zone itu kadang-kadang adalah wilayah yang menyenangkan. Bukan wilayah yang mencekam, yang menakutkan. Yang cepat kabur, betapa menakutkannya. Kadang-kadang wilayah danger zone itu menyukakan. Sangat nikmat. Ya. Nah, di wilayah ini seorang percaya mungkin mendapatkan kepuasan diri bahkan. Di wilayah danger zone ini orang percaya mungkin merasa mendapat sebuah tantangan yang baru. Apalagi buat orang-orang yang suka tantangan. Di wilayah danger zone ini orang kadang mau merasa bisa mengaktualisasi diri. Kalau engkau belum tahu siapa aku, di situ aku bisa menunjukkan kemampuanku misalnya, aktualisasi diri. Jadi danger zone itu ternyata bukan suatu wilayah yang selalu harus menakutkan dan terlihat membahayakan, enggak. Kadang-kadang terlihat nikmat, nyaman. Misalnya gini di Alkitab, ketika Simson melihat gadis Filistin, ini gadis cantik. Kadang-kadang sebagai laki-laki yang gagah perkasa Simson ini merasa tertantang. Masa sih gue gak bisa dapetin itu cewek Filistin, tapi Filistin, orang Filistin yang gak bisa, yang dapetin dia. Maka di situ Simson merasa tertantang. Dia mau membuktikan keperkasaannya, mungkin mau membuktikan kejantanannya. Dia mau mengaktualisasi diri. Nggak ada pria Israel, bahkan Filistin sekalipun yang dapat meminang itu perempuan gitu mungkin. Tapi
Simpson gak menyadari waktu dia meminang, dia minta orang tuanya untuk lamar itu perempuan. Dia lagi main di wilayah yang disebut danger zone, wilayah berbahaya. Dan kita tahu kan kisahnya. Ya kadang memang udah di skenarioin ya sama Tuhan. Tetapi Simpson gak menyadari bahwa dia sedang memasuki wilayah berbahaya. Dan kita tahu dampaknya kayak apa. Gak selalu menakutkan. Bahkan merupakan sebuah tantangan tersendiri buat sebagian orang. Ya hati-hati di wilayah ini justru banyak kejatuhan terjadi. Lolos dari gadis Filistin itu. Ada siapa namanya satu cewek lagi? Delilah. Oh, Delilah mungkin gak kalah cantik. Dan lain-lain ya. Ini wilayah-wilayah berbahaya. Nah oke, langsung aja ya. Beberapa hal yang perlu kita pahami untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan area berbahaya. Nah beberapa di antaranya nanti yang lain terusin ya. Yang pertama adalah area di mana orang percaya sudah berpuas diri padahal pertandingan belum berakhir. Nah ini area berbahaya ini. Pertandingan belum selesai kita udahan gitu. Terus mengharapkan hadiah medali kita peroleh. Kalau kita lihat kemarin PON 20 di Papua. Semua yang dapat medali kan yang selesai kan. Oke, 2 Tawarik 15 ayat 19. Tidak ada perang sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa. Nanti kita bahas itu. Jadi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, kita udah tahu lah ya. Kadang-kadang saya udah ngomong kebanyakan soal hidup di dalam mengiring Tuhan udah kayak sebuah pertandingan. Udah hafal banget. Dengan segala medan ya, bukan lari jarak pendek, bukan sprint 100 meter, tetapi lari jarak jauh. Atau lari maraton. Di mana start awalnya adalah ketika kita menerima Kristus melalui kelahiran baru di dalam Dia. Kelahiran baru di dalam Kristus. Kapan berakhirnya? Berakhir nanti di ujung sana. Ketika kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Mana titik akhirnya? Nanti Tuhan yang menetapkan sendiri buat setiap masing-masing kita. Ya kan masa berakhirnya kan beda-beda kan. Paulus usia sekian, yang lain usia sekian berakhirnya. Tapi Paulus di situ dikatakan dia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dia telah memelihara iman. Kapan pertandingan kita masing-masing selesai? Nanti Tuhan menetapkan. Nah sekarang jadi apa? Udah selesai belum? Belum, sekarang masih lari. Nah sebagai pelari, namanya lari jarak jauh. Kan kita tahu, bukan di dalam trek stadion kan lari jarak jauh. Di luar, di jalan raya, bahkan masuk wilayah-wilayah terjal, berbatu-batu, berlubang-lubang, ya naik, ya turun, ya berkelok kiri dan kanan. Dan gak mudah kalau ini lagi berbicara soal perjalanan kehidupan di dalam mengiring Tuhan. Kalau terjal, kalau berbatu-batu, kalau berlubang-lubang, rasanya berat. Dan gak sedikit orang yang rasanya terlalu lelah. Rasanya pengen keluar, pengen udahan gitu maksudnya di dalam pertandingan. Tapi ada kala jalanan begitu mulus. Jalanan begitu mudah. Dan disitulah kadang-kadang orang merasa berleha-leha di situ. Nah inilah gambaran daripada perjalanan Asa. Perjalanan Asa di dalam melakukan reformasi negerinya itu sebetulnya, wow kalau kita baca di dalam pasal 14-15 ini kita patut acungi jempol. Ini enggak semua raja melakukan itu. Reformasi yang dilakukan Asa luar biasa. Dari keadaan di mana lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Alkitab tulis gitu. Tanpa ajaran dari imam, tanpa hukum. Dan semua itu yang tanpa itu semua dibaharui kembali. Menjadi bangsa yang mencari Tuhan. Gampang enggak? Enggak gampang. Tapi Asa, dia memulai dengan dirinya dan mengajak seluruh umat Tuhan, seluruh rakyat. Dari keadaan negeri yang kacau penuh kejahatan, waktu itu orang gak berani keluar karena betapa jahatnya di luar. Belum peperangan antar bangsa, antar suku dan lain-lain tertulis di situ. Dari keadaan yang kacau penuh kejahatan dapat merubah menjadi keadaan yang baik. Mudah enggak? Kalau kita lihat Presiden Jokowi, enggak mudah, tapi dia terus maju, terus jalan. Yang nyinyir banyak gak? Yang nyinyir banyak. Padahal kalau kita lihat infrastruktur di Papua, saya kapan pernah kirim fotonya ya. Wow.
yang udah jadi dan hampir jadi infrastruktur di Papua luar biasa. Dan gak gembor-gembor tuh. Tapi orang masih berkata mana gitu. Ya saya gak ngomong politik, lanjut lagi ya. Oke. Dari keadaan negeri yang penuh dengan kejahatan berubah menjadi keadaan baik. Bahkan ada satu masa di mana Asa mengajak rakyat, yuk kita bersumpah setia untuk bertekad mencari Tuhan sungguh-sungguh. Oh ini keren banget. Ya memang segala sesuatu dimulai dari pemimpin. Kalau mau terjadi reformasi dalam keluarga, enggak dimulai dari anak, enggak dimulai dari istri, dimulai dari suami, dimulai dari pemimpin, dimulai dari imam. Nah, Tuhan oleh sebab itu Tuhan ditulis di sana di Alkitab, Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Oh ini di segala penjuru loh, artinya di penjuru manapun keadaan menjadi aman tentram. Nah, sangat disayangkan keadaan yang sudah demikian baik, aman, tanpa peperangan, dan ini sudah menginjak tahun ke-35 kalau kita baca di sini. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Musuh juga nggak berani, yang bikin kacau juga nggak berani. Ya. Tadi kita udah dengar di awal berapa tahun Raja Asa memerintah, 41 tahun. Aduh tinggal sebentar lagi, nggak lama lagi, 41 tahun. Ini tahun ke-35. Kalau kita maju satu ayat, 2 Tawarik 16 ayat 1. Jadi titik baliknya ada di ayat 19 ini. Titik mulai kejatuhan Asa. 2 Tawarik 16 ayat 1. Pada tahun ke-36, jadi baru selesai 35 udah bagus tuh. Nah 36 kalau kita baca semuanya di ayat 16. Mulai Asa udah gak mengandalkan Tuhan lagi karena udah merasa kuat. Udah merasa hebat. Udah merasa gak butuh Tuhan. Tapi di situ dia gak menyadari. Kejatuhan demi kejatuhan mulai terjadi. Ketika dia ada masalah dengan Israel, Raja Utara, dia minta tolong sama Raja Aram. Padahal pada saat ini, waktu dia lawan, saya pernah cerita sih, waktu dia lawan Baesa Raja Israel, sebetulnya pada pasal 14, dulu Asa di awal pemerintahannya pernah diancam mau digempur oleh Ethiopia dengan 1 juta pasukan. Bukan 1 juta umat, dengan 1 juta pasukan. Besarnya minta ampun. Sampai hari ini pun, negara dengan kekuatan 1 juta ini jarang. 1 juta tentara. Di masa itu Asa mau digempur oleh 1 juta pasukan. Tapi Asa berseru sama Tuhan dan Tuhan tolong Asa. Tapi waktu dia berurusan dengan saudaranya, kerajaan Israel, dia minta orang lain, yaitu Aram, untuk tolong dia. Titik baliknya berarti ada di ayat, titik penurunannya tadi kita kembali ke 2 Tawarik 15 ayat 19. Ada yang menarik di sini yang saya mau jelaskan. Kadang-kadang kalau terima pesan Tuhan ya, waktu kita lebih gali ya, ternyata Tuhan lagi nyingkapkan sesuatu yang ada kaitan dengan prajurit. Kadang-kadang kayak mau loncat gitu. Tuhan seru nih gitu ya. Tuhan lagi jelasin terus tentang visi, tentang prajurit itu. Tapi di kisah Asa yang mana gitu? Ya ini. Enggak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Yang menarik di sini adalah makna kata perang. Makna kata perang di dalam bahasa Ibrani adalah milkamah. Milkamah ternyata bukan arti perang secara literal aja, betul sih perang, gempur, pasukan lawan pasukan, bangsa lawan bangsa, itu arti literalnya. Tetapi ada makna yang boleh kita tangkap secara makna rohani bahwa ternyata kata milkamah itu adalah tidak ada perang sampai pada tahun ke-35. Nah kata tidak ada perang itu artinya adalah gini. Ketika Asa dan kerajaannya sudah berhenti memerangi, apakah musuh nggak ada? Musuh mungkin ada, cuman takut. Coba-coba, ya. Kita tahu cara kerja si musuh, tunggu saat yang baik. Tapi di sini kita melihat mereka udah mulai berhenti memerangi. Makna yang selanjutnya, makna selanjutnya adalah
tidak ada perang adalah prajurit-prajurit sudah tidak berperang lagi. Prajurit-prajurit sudah tidak berjaga-jaga lagi. Atau prajurit-prajurit sudah meletakkan senjatanya. Ini yang dikatakan zona nyaman. Jadi kita ngerti gak sekarang? Kenapa Tuhan kasih kita visi prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan? Padahal gini, sejak kita dilahirkan baru di dalam Kristus, kita semua adalah prajurit-prajurit Kristus seharusnya. Katakan amin, seharusnya. Tapi mungkin Tuhan melihat gak sedikit orang-orang percaya yang ternyata lebih memilih untuk menjadi warga sipil. Sehingga makanya mungkin datang pesan ini untuk mengingatkan kita bahwa kalian adalah prajurit-prajurit Kristus. Mari menjadi prajurit yang memandang jauh ke depan, diingatkan kembali. Artinya gini, menjadi prajurit itu bukan barang baru gitu istilahnya. Atau juga jangan ada yang ambil keputusan yang nantilah kapan-kapan saya baru akan menjadi prajurit. Enggak, seharusnya kemarin-kemarin waktu kita dilahirkan baru dalam Kristus gitu. Nah, masa di mana kejatuhan Asa itu dimulai daripada ketika prajurit-prajurit sudah tidak berfungsi lagi sebagai prajurit. Mereka sudah meletakkan senjata, udah nggak mau memerangi apa-apa lagi. Itulah titik balik kejatuhan Asa. Itulah titik balik kejatuhan daripada kerajaan Yehuda di bawah kepemimpinan Asa. Sangat menyedihkan. Jadi ketika prajurit sudah meletakkan senjatanya dan tidak mau jadi prajurit-prajurit yang memanggul senjata lagi, inilah waktu di mana para prajurit itu sedang memasuki wilayah yang disebut danger zone. Artinya gini, mereka masuk war zone, mereka memasuk wilayah perang tanpa senjata. Sangat berbahaya. Sedangkan wilayah dimanapun kita berada, di dunia ini, di bumi ini adalah wilayah peperangan. Tapi ketika si orang percaya udah gak mau memanggul, udah gak mau menyadari predikat sebagai prajurit-prajurit yang siap untuk bertempur. Maka sama aja si orang-orang percaya ini yang lagi masuk wilayah danger zone, masuk ke wilayah war zone. Tapi gak pakai senjata, bahaya gak? Bahaya. Orang dia bisa lihat kita, kita gak bisa lihat dia dengan mata jasmani. Tapi ini bukan bicara soal kuasa kegelapan yang kasat mata aja, tetapi bicara soal hal yang bisa terlihat juga. Ingat kejatuhan Raja Daud? Raja Daud pernah jatuh sama Batsheba. Kapan dia jatuh? Alkitab mencatat, ketika musim menuai, ketika raja-raja tampil berperang, Daud memilih untuk diam di istana. Itulah musim berperang, di mana musim semi, keadaan cuaca begitu mendukung. Kalau mau berperang memperluas wilayah, itulah saatnya. Tapi Daud memilih, Yoab, kamu aja. Aku mau di istana, menikmati kesuksesanku, menikmati kenyamananku. Dan dia mau mengaktualisasi diri ketika melihat ada cewek lagi mandi di bawah sotoh istana. Bayangin bikin kamar mandi di bawah jendela, teras istana. Mana yang sengaja, mana yang enggak deh. Dan dia melihat, masa gue gak bisa dapetin itu perempuan lagi mandi. Merasa tertantang. Ini disebut danger zone. Udah meletakkan senjata, main-main dan mencoba menantang diri untuk masuk wilayah yang berbahaya. Akibatnya apa? Kita tahu sendiri, saya gak akan cerita panjang lebar lagi. Itulah kejatuhan Raja Daud. Nah, kita mau belajar, saya Bapak Ibu Saudara kita mau belajar. Ada istilah gini Bapak Ibu Saudara, ingat gak? Wah, waktunya habis nih, tapi kalau nggak saya cerita, ingat nggak penjahat yang di samping Yesus, ya kan? Ada dua kan, kiri kanan. Ada satu yang selamat kan? Hari ini ya juga, engkau ada di Taman Firdaus bersama-sama dengan aku. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, penjahat itu selamat nggak Pak? Selamat. Terus ada yang bilang, wah enak bener. Sepanjang hidup jadi penjahat. Nanti giliran mau mati, diterima Yesus. Memang penjahat itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Raja. Dan pada saat dia mati, Yesus sendiri yang bilang, hari ini engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Nah, ada orang berkata, enak banget, aku disuruh baca Alkitab sama mama, aku disuruh ke gereja, sekolah minggu dan lain-lain. Dia emang gak ngapain, dia berbuat bebas seenak-enaknya. Kemudian udah deket mati, terima Yesus, selamat. Saya bilang enak. Saudara kalau bilang itu enak, bermainlah seperti penjahat tadi.
Hanya kemurahan Tuhan aja yang pilih dia untuk menyelamatkan si penjahat yang ada di samping Yesus. Apakah rumusnya selalu begitu? Coba ada main-main. Nanti menjelang detik terakhir, hembuskan napas terakhir, terima Yesus. Kalau keburu. Tapi apakah mau main-main di wilayah berbahaya? Ini danger zone. Saya pernah melayani beberapa orang. Mantan dukun. Pernah udah bertobat, jatuh kembali. Di detik terakhir, yang dimana dokter katakan usianya cuma 1 minggu gak lewat. Tapi begitu saya mendengar usianya gak lewat 1 minggu, kami layani. Mohon ampun, berdamai dengan keluarga. Menerima Yesus, besok akan meninggal. Wah enak banget Pak, gitu ya. Mau main-main di wilayah itu? Itu semua kedaulatan Tuhan kok. Wah yang kedua muat gak nih? Oke, sedapatnya ya. Poin yang kedua. Berapa hal yang perlu kita pahami untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan area berbahaya. Tadi yang pertama ya, area di mana orang percaya sudah berpuas diri padahal pertandingan belum berakhir. Kedua, area di mana orang percaya sudah tidak lagi mempedulikan teguran dan arahan dari Tuhan. Oke, 2 Tawarik 16 ayat 10. Area di mana orang percaya sudah tidak lagi memedulikan teguran dan arahan dari Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 10 di sini dikatakan maka sakit hatilah Asa. Kenapa Asa sakit hati? Coba kita cek. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Yaitu Hanani tadi. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Perkara apa sih? Hanani tegur, kenapa engkau udah gak ngandelin Tuhan lagi? Padahal mata Tuhan menjelajah ke seluruh negeri hendak memberikan kekuatan, tapi engkau berlaku bodoh. Dia tersinggung. Padahal kan, wah Tuhan mau kasih kekuatan loh, Tuhan mau kasih dia kemenangan. Tapi perkataan teguran itu gak enak buat telinga. Buat orang yang gak dewasa. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Wow responnya jadi jelek banget. Gara-gara ditegur sama Hanani, utusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teguran itu gak enak. Teguran ini bikin pedas telinga. Tapi kita butuh gak teguran itu? Kalau saya butuh loh. Karena teguran itu tanda kita disayang Tuhan. Orang yang kukasihi, ku tegur dan kuhajar. Ini perkataan Tuhan ketika dia berlaku sebagai Bapa dan kita anak-anaknya. Hal yang sama lah kalau kita lihat anak-anak bermain berbahaya. Kita akan tegur. Tuhan lihat waktu Tuhan lihat kita bermain di wilayah berbahaya, Tuhan tegur. Dan seharusnya kita berkata terima kasih Tuhan. Diingatkan, diperingati. Kadang Tuhan memperingatinya pakai Hanani. Ngomongnya judes. Nggak enak. Nyebelin. Karena dia raja, maka Hanani masuk penjara. Wow. Bahkan gini Bapak Ibu Saudara. Untuk menegur aja juga nggak enak. Siapa sih mau negur? Siapa sih mau disebelin gitu maksudnya. Tapi saya mau katakan. Kalau mungkin saya menegur Bapak Ibu Saudara. Tanda karena saya sayang. Katakan amin. Nggak ada yang amin juga, ya udah. Nah, puji Tuhan, terima kasih Bu. Tapi saya tetap menegur. Nah ketika Asa mulai merasa kuat dan merasa mampu untuk bertindak menurut apa yang baik bagi dirinya, maka Tuhan mengutus Hanani, yang tadi itu ya, seorang nabi untuk memperingatkannya. Tapi gini, ambisi dan ketegaran hati seseorang sanggup membuat teguran sehebat apapun gak mempan. Bahkan kasih respon yang buruk. Teguran yang membangun, dianggap lagi mengganggu kesenanganku. Nah inilah masalahnya Bapak Ibu Saudara. Anak kecil lagi asik main nih, kita rebut mainannya. Nangis gak tuh? Marah gak tuh? Sama. Waktu Tuhan tegur kita kadang-kadang gak sedikit orang percaya yang jadi kayak anak kecil. Kayak mainannya lagi diambil. Kesenanganku. Kayak Daud nih, kalau lagi diusik sama Tuhan, Daud, jangan kau lihat itu perempuan lagi, Tuhan, kayak nggak tahu aja nih. Aku kan cuma lihat-lihat aja gitu aja nggak boleh gitu. Oke, tapi kalau kita mau belajar sama Rasul Paulus, pernah satu kali saya sering juga cerita tentang ini. Pada saat Rasul Paulus mau menginjil ke Bitinia, kita sering banget denger ini. Roh Yesus mengingatkan, bukan ke situ.
Udah keluar biaya, udah capek kepitinnya, udah tujuannya mulia. Tuhan bilang bukan ke situ. Ini pun gak enak loh. Kalau kita ngebayangin kalau kita ada di perjalanan udah sampai ke pedalaman, Tuhan bilang bukan ke situ. Tapi intinya adalah gini. Kok Rasul Paulus kok denger ya? Ini yang saya rindu, wah keren banget bisa begitu. Makanya saya minta ditambah-tambahkan kepekaan. Waktu dia jalan lagi, yang dia pikir, nah ini Tuhan. Alkitab bilang roh Yesus mengatakan bukan ke situ. Tapi kalau kita lihat ini keren banget. Jadi kemana Tuhan? Tuhan kasih tahu suatu hari, suatu ketika, Makedonia. Wow. Nah saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Seperti rambu-rambu lalu lintasnya dipasang untuk tujuan apa? Tujuan keselamatan pengguna kendaraan. Roda 2, roda 4, roda 3 apapun. Demikian juga Tuhan banyak memberikan peringatan dan tuntunan kepada kita orang percaya. Tujuannya supaya apa? Supaya kita enggak masuk ke dalam wilayah yang berbahaya, berbenturan, bertabrakan, dan mengakibatkan kemunduran. Ya. Memilih untuk tidak mengindahkan adalah sama dengan kita memilih untuk main di wilayah danger zone, di daerah area berbahaya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, yang dibutuhkan adalah celikan mata kita sama-sama ya, kita sama-sama belajar. Celikan mata kita dan pertajam pandangan kita lebih lagi untuk memperhatikan setiap arah, setiap rambu yang Tuhan berikan buat kita. Ya mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.